Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Kelas hari ini kita akan belajar kembali membuat variasi lipid ya, atau bisa juga dijadikan variasi kerutan. Nah, modelnya seperti yang ada pada gambar. Nah, ini modelnya asimetris ya, kanan dan kiri beda, dan bagian lipidnya ada di samping. Tidak harus berupa lipitan, ini bisa juga dijadikan kerutannya di sampingnya. Sekarang kita mulai ya. Di sini saya hanya akan fokus pada pola bagian depannya, karena pola bagian belakang itu standar, sama saja seperti blus yang pertama ya, tinggal modelnya saja disesuaikan. Misalnya kalau modelnya dress panjang ya berarti belakangnya juga ikut panjang. Dan yang penting adalah bagian bahu dan samping harus sama ya panjangnya. Kalau yang bahunya bagian lehernya diperbesar, berarti yang belakang juga sama diperbesar. Begitu pula dengan bagian bahu, jika tidak menggunakan lengan ini dimasukkan, yang belakang juga sama. Nah, sekarang untuk model ini, model kerutan atau model lipid ini, kita tidak memerlukan kupnat ya. Jadi semua kupnat ini akan kita buang ya. Nah, sekarang yang pertama akan kita buang adalah kupnat depan. Jadi kupnat depan ini tidak akan kita pakai. Nah, kupnat depan ini adalah ukurannya 3 cm. Sedang saat kita membuat pola dasar, ini saya sudah ada penambahan kelonggaran 1,5. Berarti karena kupnatnya tidak dipakai, 3 cm itu menjadi kelonggaran juga ya. Berarti kelonggaran 3,5 ditambah 1,5 adalah 4,5. Ini untuk pola dasar yang saya buat. Kalau pola kalian mungkin saja berbeda. Misalnya kalian kupnatnya 3 cm, kelonggarannya mungkin saja kalian menggunakan 1 cm. Ya kan, tergantung pola yang kalian buat ya. Di sini saya kelonggaran yang saya buat saat membuat pola dasar adalah 1,5 dan kupnatnya 3. Berarti kelonggarannya 4,5. Dan ini terlalu besar ya untuk saya. Jadi saya akan kurangi kelonggarannya. Jadi saya kurangin 2 cm. Jadi ini saya masuk 2 cm. Berarti yang sebelah sini juga sama ya. Masuk 2 cm. Oke, kita buat garis baru untuk sampingnya ya. Nah, bagian samping sini kupnatnya juga perlu dibuang ya. Cara pertama, ini sudah pernah diajarkan juga sebelumnya pada video sebelumnya ya, cara membuang kupnat samping adalah dengan cara diturunkan. Ini kupnatnya 3 cm ya. Berarti di sini kita turun 3 cm. Di sini juga sama, diturunkan 3 cm. Kemudian kita bentuk armhole yang baru. Berarti armhole yang dipakai adalah yang ini ya. Dan pastikan ukuran sini sudah sama dengan yang pola belakangnya ya. Nah, jika kalian tidak suka armhole-nya bertambah besar, berarti jangan menggunakan cara yang dengan memperbesar armhole ya. Nah, di sini saya akan ajarkan cara membuang kupnat sampingnya tanpa menurunkan titik armhole-nya. Jadi titik armhole-nya ini kita kembalikan seperti semula ya. Jadi paham ya? Tadi untuk menghilangkan kupnat samping, cara pertama adalah dengan menurunkan armhole. Ya, jadi diturunkan sebesar kupnatnya. Dan di cara kedua adalah yang akan saya ajarkan dengan cara membuang melalui pola yang akan dipecah. Ini bisa kita hapus dahulu ya.
agar tidak terlalu banyak garis. Nah, selanjutnya kita akan buat atau kita perpanjang dahulu bajunya ya. Ini tergantung selera ya. Ini adalah tinggi hip ya. Kalian buat bajunya panjangnya tergantung selera kalian. Mau kalian jadikan dress panjang atau pendek, terserah ya. Di sini saya hanya membuat contohnya saja. Kemudian kita seperti biasa lingkar hip dibagi 4 ditambah kelonggaran. Terserah kelonggaran kalian mau berapa. Dan ingat, bagian sisi samping sini juga harus disamakan dengan pola yang belakang ya. Jangan sampai tinggi sebelah. Nah, sekarang kita akan buat pecah ininya ya. Pecahannya. Nah, dari titik pinggang saya akan naik 5 ya. Jadi ini naik 5, dari sini kemarin naik 5, terus naik 5 lagi, kemudian naik 5 lagi. Jadi ini 5 juga sama. Ini yang ke bawah saya juga sama, dari pinggang turun 5, turun 5 juga, turun 5. Jadi ini 5, 5 ya, ini 5. Selanjutnya yang samping sini saya naik 3 ya, naik 3, kemudian naik 3 lagi, terus naik 3 lagi. Banyaknya sama ya, ini 1 2 3, ini juga sama 1 2 3. Kayaknya 3 terlalu pendek ya, saya jadikan 3,5 saja. Ini 3,5, kemudian 3,5, 3,5 lagi. Jadi ini 3,5 ya, 3,5, 3,5, 3,5. Terus ke bawah 3,5 lagi, 3,5 dan 3,5. Selanjutnya kita hubungkan ya. Ini yang di atas pinggang kita hubungkan dengan yang atas pinggang sini. Seperti ini ya. Juga sama. Seperti ini. Nah, untuk yang tadi kupnatnya kan 3 cm ya. Nah, kita akan buang di sini. Ini dari sini kemari 1 cm. Nah, di sini kita tarik kurang lebih 8 sampai cm. Ini baru 1 cm ya. Nah, ini 1 cm lagi di sini. Ini akan kita buang. Ini 1 cm lagi. Jadi ingat, tanda arsir ini adalah kupnat tidak dipakai atau akan kita buang. Begitu pula yang ini ya. Ini boleh kita taruhnya di atas juga boleh.
Ini 1 senti. Seperti ini ya. Sekarang kita beri warna ya, agar bisa terlihat dengan jelas bentuk polanya. Jadi sudah terlihat jelas ya bentuk polanya. Nah, sekarang akan kita jiplak ya. Seperti ini ya. Sekarang kita akan gunting ya. Jadi ini kita akan gunting arahnya dari sini ya. Semuanya ya. Jadi kita gunting ke sini. Bagian kupnat sini tidak dipakai, kita buang ya. Dan kita gunting sampai batas kupnat. Nah, yang ini yang kupnat tidak dipakai, kita buang. Ada yang ini gunting sampai ujung kupnat. Kupnat yang sebelah sini yang tidak dipakai dibuang. Ini juga sama ya. Selanjutnya kupnat yang ini kita tutup ya. Kita lipat garis kupnat ketemu dengan garis kupnat. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang ini kita gunting sampai ujung ya, tapi jangan putus. Kemudian kita buka, kita tempel ke kertas lain. Untuk pola ukuran besar berarti bisa kita tempel di kertas koran bekas misalnya ya. Kita akan buka ya di sini. Kita akan rem. Jadi ini kita buka. Untuk yang ini bukaannya ini besarnya adalah sudah langsung terbentuk ya. Jadi saat kupnat ini ditutup, ini udah otomatis langsung kebuka. Nah, untuk yang berikutnya, guntingan berikutnya, berapa besar bukaannya itu tergantung selera. Sebaiknya ya besarnya maksimal adalah 2 kali jarak ini. Ini kan 3,5 ya. Berarti maksimal bukaannya 7 cm. Tapi di sini saya hanya akan buka 5 cm ya. Dari sini kemari 5 cm. Kalau kalian ingin buka maksimal sebaiknya adalah 2 kali dari jarak ini ya tadi ya. Ini kan 3,5 jadi 3,5 kali 2 7. Berarti dari sini kemari maksimal 7 cm. Sedangkan saya buka 5 cm saja. Kalau kalian lebih dari 7 cm, ada kemungkinan besar nanti saat melipat akan terlalu banyak tumpukan
Jadi pas saat dijahit tumpukannya terlalu tebal ya, jadi tidak enak juga dijahitnya ya karena terlalu tebal. Ini kita buka ya, kita gunting, kemudian kita lem. Kalau guntingnya putus tidak apa-apa, nanti pas melemnya ini di ujungnya diketemukan lagi. Kita akan lem dahulu ya. Jika kalian ragu atau bingung mau buka berapa, kalian bisa samakan ya. Misalnya ini kita hitung, kita ukur berapa, kita bisa samakan. Ambil rata-ratanya saja ya. Ini 6, ini 7. Nah, berarti kalian bisa ini, yang ini kebukanya dia 6, 7. Nah, boleh saja kalian ikutin yang ini, misalnya 6 semua juga boleh. Biar kurang lebih sama ya. Jadi dari sini kita ambil ukuran yang ini saja ya, 6 cm. Ambil tanda dari sini kemari, titik ini 6, berarti kita lem di sini 6 cm ya. Kita ambil tanda lagi 6 cm. Putus ya. Ini kita sambung lagi ya, ujungnya kita ketemukan lagi. Seperti ini ya. Nah, sekarang bagian sini kalian ukur ya. Kalian ukur. Nah, samakan dengan samping bagian belakang ya. Jangan sampai panjang sebelah. Selanjutnya yang ini ya. Kita akan gunting ya. Kita guntingnya harus dalam keadaan terlipat. Jadi bagian garis ini kita lipat ke atas seperti ini ya. Kita ketemukan lagi. Kita bisa tahan dengan pentul ya. Yang ini kita lipat, kita kurangin biar enak. Ini kita lipat ya.
kemudian kita arahkan ke atas, kita ketemukan lagi ya, tahan dengan pentul. Jadi dia seolah menyatu kembali semua polanya ya, guntingannya ini menyatu kembali. Oh ya, untuk bagian pinggang usahakan diberi tanda ya. Ini saya beri tanda warna merah di sini. Ini bagian pinggang saya beri tanda. Ini penting ya, biar kalian tahu posisi pinggangnya sebelah mana. Jadi saat menjahit nanti bagian pinggang depan dan belakang diketemukan dahulu ya. Jadi seperti ini. Seperti ini ya. Dia bagian sampingnya menyatu kembali. Jadi lipatnya ke atas ya. Setelah itu baru bisa kita gunting. Jadi kita gunting dalam keadaan polanya dilipat-lipat seperti ini. Ini di kertas ya, ininya apa ngelipat-lipatnya ini dia masih di pola ya, belum di bahan. Kalau kalian sudah mahir bisa saja sih sekalian langsung melakukan ini di bahan. Kalau sudah mahir ya, saya sarankan kalau masih yang baru pemula lakukan dahulu di kertas pola saja. Nanti jadi pas untuk naruh di bahannya dia pola yang udah dibentuk. Kalau yang udah mahir sih boleh saja langsung di bahannya. Bisa copot dahulu. Nah, kalian bisa lihatnya di sini ada zigzag ya. Kalau dia pola yang besar dia zigzagnya biasanya akan lebih ketara. Nah, ini kayak yang zigzag ini jangan kalian ratakan ya, biarkan saja. Kalau kalian ratakan nanti pas saat kalian jahit ini dilipat seperti ini, nanti ada bagian yang menggantung tidak kejahit. Jadi tetap biasa saja. Nanti kampuhnya pun harus ngikutin bentuk zigzagnya. Jadi kalian motongnya kan pakai kampuh ya, kampuhnya 1 sampai 1,5 ya, kampuhnya juga ikut berbentuk zigzag. Paham ya? Ini kita
Kalian mungkin bertanya, ini bentuknya kok melengkung begini? Yes, karena ini dibuka secara otomatis melengkung. Nggak masalah ya. Kalau pas bahan kan nanti dia lentur, bisa kembali seperti ini. Kalau di kertas kan kaku. Nah kalau bahan nanti setelah dijahit ya dia akan kembali ngikutin bentuk badan belakangnya ya. Jadi nanti setelah dijahit dengan badan belakang, secara otomatis dia akan ketahan seperti ini. Nah untuk arah seratnya kita ikutin yang ini ya. Jadi arah seratnya adalah yang ini ya, garis tengah. Ini adalah arah serat. Jadi hati-hati dalam meletakkan ke bahan ya, jangan asal taruh.